Ya, menyaksikan langsung band kebanggaan tentu menjadi impian para fans ya. Mulai hari ini penjualan tiket konser band Coldplay resmi dibuka. Harga tiketnya bernilai jutaan rupiah. Fans ini pasti merogoh kocek dalam-dalam untuk mendapatkannya. Lantas bolehkah kita juga menggunakan dana darurat kemudian menjual barang pribadi atau bahkan mengajukan pinjaman online untuk mendapatkan tiket konser itu? Oke, kita akan tanyakan ya supaya kita tidak boncos atau merugi setelah nonton konser. Kami akan ajak Anda berbincang dengan perencana keuangan Advisors Alliance Group Indonesia, Andi Nugroho. Saya akan sapa, halo Mas Andi, apa kabar? Halo pagi Mbak Dea, kabar baik, gimana kabarnya? Baik, sehat dong Mas Andi. Gimana Mas Andi juga salah satu anggota masyarakat yang ingin nonton Coldplay atau tidak Mas Andi? Enggak dulu deh. Oh, lagi nggak dulu Kebetulan ya? juga lebih suka nonton konsernya ntar aja kalau ada tayangannya. Gitu. Oke, Mas Andi, tapi kan orang kayak Mas Andi ini ada juga yang berbeda dari Mas Andi ya. Ada yang ingin Betul. sekali menonton konser Coldplay. Katanya kalau misalnya konser Coldplay itu nggak datang sering-sering gitu, sehingga bolehlah kita kadang-kadang mengeluarkan uang lebih. Dan kita sudah lihat di media sosial maupun tadi OJK sudah mengungkapkan bahwa ada peningkatan jumlah pinjaman online dari nasabah. Mungkin saja itu menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh para fans untuk membeli tiket yang harganya mulai dari Rp800.000 sampai 11 juta. Mungkin itu harga yang relatif ya, semua orang bisa bilang murah atau mahal. Tapi boleh nggak sih Mas sebenarnya kita itu berutang melalui pinjaman online demi membeli tiket konser? Oke, nah memang pertama yang mesti kita perhatikan dan kita ingat ya Mbak Dea. Pertama adalah namanya kita membelanjakan uang itu bukan kadang, memang akan sangat tergantung sama emosi kita, gitu ya. Emosi kita dalam artian apa? Dalam artian begitu contohnya ke si band Coldplay ini misalnya, memang kita adalah fans beratnya band ini gitu kan, dan ingat saya sejak band ini berdiri sampai hari ini baru pertama kali ini konser di Indonesia di Jakarta seperti itu, kan animonya begitu membuncah gitu ya, begitu menggelora seperti itu. Nah, pertanyaan kemudian ketika tiba-tiba si band ini mengumumkan kita mau konser dan kita akan buka penjualan tiketnya hari ini gitu kan, sementara saya lagi bokeh gitu kan, apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, kadang ketika disitulah emosi kita memegang peranan gitu ya, emosi kita memegang peranan, kemudian ketika kita kayak lagi nggak punya uang gitu ya, apa yang harus saya lakukan. Nah, pilihannya seperti apa? Pilihannya bisa jadi kemudian kita memilih untuk melakukan pinjaman online. Pertanyaannya adalah, boleh tidak saya bela-belain mengajukan pinjaman online untuk bisa mendapatkan tiket nonton konser band kebanggaan saya ini? Kembali kepada diri kita masing-masing gitu ya. Kalau secara matematis, secara perencanaan keuangan, saya akan bilang sebaiknya dipikirkan lagi gitu ya. Sebaiknya dipikirkan lagi, karena apa? Mengingat apa nih efek yang bisa terjadi di kemudian hari pasca nanti kita nonton meminjam online ini tadi dan kemudian kita nonton konser tersebut. Biasanya efeknya adalah, berarti saya punya utang, saya harus nyicil utang plus bunganya lagi gitu ya. Ketika saya harus nyicil utang ini tadi, kira-kira ada tidak kebutuhan lain yang harus kemudian saya kalahkan, nggak saya bayarin gitu ya, karena uang saya udah habis untuk bayar cicilan utang ini. Sederhananya adalah, jangan sampai gara-gara kita mengajukan pinjol ini untuk nonton konser, pasca nonton konser gitu ya, yang kelihatannya malamnya story-nya keren-keren gitu, nonton konser, besoknya makannya cuma nasi sama kecap doang, kan nggak asik seperti itu gitu ya. Jadi, atau mungkin kemudian uang sekolah anaknya nggak bisa kebayar, atau mungkin cicilan mobil motornya nggak bisa kebayar, ataupun ada kebutuhan lainnya nggak bisa tertunaikan gara-gara uang kita habis untuk bayar cicilan pinjol ini tadi. Sebenarnya poinnya di situ. Tapi kembali lagi, karena ini memang emosi kita begitu kuat saat ini gitu kan, ya kadang itu tadi seperti laporan OJK gitu ya, ada orang yang bela-belain pinjam online untuk bisa nonton konser band idamannya ini.
Oke, Mas Andi, kalau misalnya Mas Andi tidak menyarankan untuk mengambil pinjaman online, tapi memang benar-benar pengen banget dan mungkin tadi seperti bahasanya Mas Andi, lagi bokek tapi pengen beli. Mas Andi, mendingan menjual barang-barang yang dimiliki, barang-barang pribadi, atau berhutang ke pinjaman online? Karena ini ceritanya, case-nya adalah fans berat dari Coldplay yang ingin membelanjakan uangnya, menonton, membeli tiket. Ya, ini ceritanya dari hard fans-nya ya, gitu Iya. ya. Kalau saya lebih sepakat, lebih setuju, lebih menyarankan, mending kita menjual barang yang kita miliki. Gitu ya, dibandingkan kita mengajukan pinjaman online ataupun berhutang. Kenapa? Karena yang namanya berhutang, pinjam, gitu kan, itu kan ibaratnya kita sebenarnya nggak punya uang, tapi kemudian kita paksakan diri kita untuk membeli sesuatu barang dengan cara meminjam, gitu ya. Nah, kenapa saya menyarankan lebih pada untuk menjual barang yang kita miliki, lebih pada pertimbangan resikonya. Risiko apa? Pasca nanti kita menjual barang tersebut, pasca kita nanti nonton konser gitu ya, kita nggak ada tanggung jawab lagi terhadap pihak lain, terhadap diri kita sendiri gitu ya. Kalau kita pinjam online, itu tadi kita pinjam online atau ngutang dari teman gitu kan, itu kan baris ataupun bayar pakai kartu kredit, itu kan nanti pasca nonton konser kita akan ditagih karena itu sifatnya utang. Sementara kalau kita menjual barang kita, aset kita atau investasi kita, ya sudah selesai kita nonton konser, urusannya udah selesai. Paling kemudian kita bengong, ya saya jadi nggak punya ini ya, saya udah nggak punya barang ini ya, saya udah nggak punya investasi ini ya, gitu. Tapi kan risikonya udah kita absorb sendiri, gitu ya, dibandingkan misalnya kita meminjam online seperti itu. Jadi mendingan melepas aset ya kalau benar-benar ingin menonton konser Coldplay tapi mungkin uangnya belum ada. Tadi kalau Mas Andi bilang tadi masih seret gitu. Mas Andi, saya akan bicara secara luas. Ini kalau dari sudut pandang harga ya. Harganya ini kan range-nya ini kan banyak ya. Mulai dari 800.000 sampai 11 juta rupiah. Kalau bicara general, kira-kira profil seseorang dengan income berapa yang bisa afford atau bisa membeli, yang sebaiknya membeli itu minimal per bulan berapa? Kalau misalnya 800.000, kemudian 3,5 juta, kemudian 5 juta, dan juga 11 juta. Oke, nah kita ambil dari yang paling rendah deh ya, harga tiketnya 800.000. Misalnya 800.000, saya selalu bilang gini, nonton konser, kalau memang kita punya hobi nonton konser, gitu kan, berarti kita harus rajin-rajin menyisihkan uang kita memang untuk nonton konser, gitu ya. Karena memang tiap bulan saya selalu bilang bahwa kita berhak kok menyisihkan paling tidak 10% dari penghasilan kita untuk me time kita. Me time kita apa? Ya kalau memang sukanya nonton konser, sisihkan untuk nonton konser, gitu kan. Nah, misalnya 10%-nya adalah tadi 800.000, oh berarti paling nggak kita punya income 8 juta paling tidak, gitu ya. Wah, income saya cuma 5 juta, gimana dong? Saya menyisihkannya cuma bisa sebulannya 500.000. Oh, berarti kita sisihkan aja tiap bulannya, gitu ya. Berarti kita sisihkan aja tiap bulannya, jaga-jaga, misalnya nanti ada konser-konser lainnya lagi, yang harga tiketnya serupa, 800.000, 1 juta. Oh, berarti kalau saya punya income 5 juta, saya menyisihkannya sebulan 500.000, saya tabunglah itu 2 bulan, 3 bulan, untuk kemudian bisa nonton. Gitu ya. Sama aja misalnya, teman-teman yang ingin dapat atau beli tiketnya harga 11 juta gitu ya. Apakah saya berarti sekali nabung, sekali menyisihkan income dari penghasilan saya ada 11 juta. Kalau 10%-nya ada 11 juta berarti income-nya paling tidak 110 juta kan, itu luar biasa tinggi gitu kan. Namun tidak tertutup kemungkinan itu tadi, oh nggak apa-apa, mungkin income-nya berapa, 10 juta lah gitu kan. Tapi disisihkan terus tiap bulannya untuk ketika nonton konser akbar seperti ini, dia bisa mendapatkan tiket-tiket yang terbaik, gitu kan, di posisi-posisi terbaik. Jadi sebenarnya kalau menurut saya tidak harus juga, gitu ya, income-nya harus demikian besar untuk dia bisa membeli tiket dengan harga paling mahal. Dia bisa menyiasatinya dengan cara itu tadi, menabung tiap bulannya secara periodik seperti itu. Namun misalnya ternyata memang income-nya sudah sedemikian besar, gitu ya, kebutuhannya antara income dengan kebutuhan juga sudah tercukupi dan lebihnya masih banyak, kenapa tidak, gitu ya? Kenapa tidak untuk dia bisa membeli langsung
bulan ini gajian, kemudian kelebihan dari gaji saya tersebut saya berikan untuk beli tiket yang terbaik, kenapa tidak? Gitu. Karena ini Mas Andi, konfirmasi Coldplay konser di Indonesia ini cukup mepet dengan dibukanya pembelian tiket. Jadi mungkin yang nabungnya masih sedikit harus tahan diri lagi, harus cari income lain untuk bisa membeli. Betul, betul. Kalau nggak salah cuma seminggu 2 minggu ya dari diumumkannya penjualan tiket ya. Iya, iya. Boleh nggak Mas kalau misalnya dana darurat, saking pengennya saya akan pakai dana darurat untuk membeli tiket konser? Oke, nah kita boleh tidak dana darurat digunakan untuk nonton konser? Kita kembalikan lagi gitu ya. Fungsinya dana darurat untuk apa sih? Oh, untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang sangat penting dan urgent dan sangat mendesak gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kayak kita misalnya nggak punya asuransi kesehatan terus sakit, atau orang tua kita sakit, tetangga kita sakit gitu kan, kadang kita ikut nyumbang gitu ya, atau kita harus membayari untuk biaya pengobatannya ya. Kendaraan kita serempetan atau kecelakaan harus segera diperbaiki, genteng kita bocor, itu berarti mendadak harus diperbaiki gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang bersifat darurat gitu ya, dan fungsinya dana darurat seperti itu. Nah, kembali lagi, Coldplay darurat gitu ya, cuma seminggu 2 minggu antara diumumkan akan konser di Indonesia dan tanggal penjualan tiketnya. Boleh tidak saya gunakan untuk nonton konser tersebut gitu ya. Sekali lagi, kalau berdasarkan tinjauan perencanaan keuangan, tentu saya sangat tidak menyarankan hal tersebut gitu ya. Karena buat saya yang mungkin bukan dari hard fans-nya Coldplay gitu ya, dan nggak terlalu suka nonton konser, mungkin menurut saya itu nggak penting-penting banget kok gitu ya, nggak ada impact buat saya. Tapi buat itu tadi, sekali lagi namanya kita membelanjakan uang gitu ya, itu pasti akan sangat terpengaruh oleh emosi kita. Udah dari hard fans gitu kan, kemudian ini baru sekali-kalinya ini konser di Indonesia, pengumumannya mendadak, saya nggak punya duit, tapi ada dana darurat, apa yang harus saya lakukan? Boleh nggak saya pakai dana darurat saya gitu ya. Biasanya kalau udah seperti ini, matematika kita akan terkalahkan oleh rasa emosi kita ini tadi. Iya. Nah, misalnya seperti ini, saya bilang oke, kalau mau digunakan silahkan, namun segera digantiin lagi. Dan kita harus siap dengan konsekuensinya ketika dana darurat kita tiba-tiba hilang ini tadi. Yang kita gunakan untuk nonton konser ini tadi. Baik, intinya mengendalikan emosi ketika akan melakukan transaksi atau pembelian tertentu. Dalam hal ini yang kita bahas pagi hari ini adalah tiket konser Coldplay. Terima kasih ya Mas Andi Nugroho, perencana keuangan, sudah memberikan kami bagaimana pandangan menyikapi konser Coldplay yang benar-benar ditunggu oleh banyak orang di Indonesia dan sekitarnya. Terima kasih Mas Andi, sehat selalu. Siap, makasih Mbak Dea.